kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh datang ucap syukur ke hadapan-Mu. Engkau Tuhan Allah yang hidup yang kami sembah. Tuhan, sebentar lagi kami boleh memulai ibadah online saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, tuntun setiap kami, penuhi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah tuntunan Tuhan yang selalu ada di dalam hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap kami, urapi kami di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapi setiap kami. Terima kasih Bapak, biar ibadah kami ini Tuhan, ibadah yang bukan yang biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kopanya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat terhadap pasti. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa,
berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif. Dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu dimanapun saudaraku berada. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus tercurah di tempat jauh tiba-tiba saudaraku. Kita mau berdoa bagi Tuhan, kiranya berkenan bagi kita. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Baik saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, kami tahu Tuhan kerinduan kami atau menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Musim berlalu,
Engkau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
Tuhan boleh menyenangkan hatimu Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya lewat ibadah online kami ini Tuhan Yesus, Engkau juga dimuliakan Tuhan. Kau juga dimenangkan Tuhan Yesus. Lagi Tuhan, Kau juga yang mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah online ini dimanapun kami berada Tuhan. Biar kuasa Tuhan juga tercurah di tempat-tempat kami menyembah Tuhan, di tempat-tempat kami memuji Engkau, di tempat kami berada saat ini Tuhan dimanapun kami berada. Biar kuasa Tuhan, lawatan Tuhan tercurah di tempat-tempat kami, di tengah kami Bapak. Tuhan mengurapi kami, Tuhan melayakkan kami, Tuhan menguduskan kami, Tuhan menaklukkan kami Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan bersuka cita, bersorak-sorai menyenangkan Engkau. Mari Bapak, Engkau pakai kami lebih lagi, biarlah kuasa Tuhan tercurah bagi kami untuk boleh menyenangkan di tempat ini. Nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap bersuka cita. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Siap bersorak-sorai? Amin. Saya percaya, dimanapun saudara berada, kau akan tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari saudara kita memuji Tuhan. Coba saja kita bersorak-sorai bagi Dia. Biar Tuhan pimpin langkah kita kemana pun kita berjalan, Tuhan tetap pimpin kita. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan pada Tuhan. Pimpinlah langkahku, menabrak jalan sendiri, sertaku itulah doaku. Katakan ajarku
deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peroleh jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tiba saatnya saudaraku, kita akan berikan korban syukur kita dimanapun saudaraku berada. Biarlah kiranya korban syukur saudara nanti boleh dibawa ke rumah Tuhan. Amin. Mari siapkan persembahan saudara. Dan kita juga bentar juga akan diurang benar di rumah Tuhan. Mari kita siapkan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami kumpulkan persembahan ucapan syukur kami Tuhan Yesus, untuk boleh dipakai kerja Tuhan, memberkati orang-orang yang ada di khususnya di wilayah itu Tuhan Yesus, untuk boleh memperluas kerajaan Tuhan, khususnya di gereja GBI Presiden Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dan kami siap untuk menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya siap memberi, sama-sama katakan amin. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir di hidupku, memulihkan jiwa
Shalom kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah online ini. Puji Tuhan kita ketemu lagi hari ini. Saya berharap dan saya berdoa saudara semua tetap dalam lindungan dan kasih Tuhan dan tetap bersuka cita dalam segala perkara, mengucap syukur. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita minta tuntunan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini Tuhan, Kau menyertai membimbing kami. Sertai kami Tuhan, dari awal sampai akhir dari khotbah ini, biarlah Roh Kudus yang menyertai kami. Pakai hamba-Mu, kuduskan mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan sebagai alat-Mu, untuk menjadi duta-Mu bagi jemaat-Mu semua Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap terima firman sama-sama katakan, amin. Mari kita buka dari Amos, Alkitab kita dari Amos 9 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan dan saudara menyimak. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahannya di dindingnya, dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Nah, saudara-saudara, kitab Amos ini ada dalam perjanjian lama. Dikatakan bahwa pada hari itu, nah kata hari itu adalah sekarang ini, akhir zaman. Di mana Amos mendapat penglihatan di mana Tuhan Yesus mendirikan kembali pondok Daud. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 ayat sampai 17 dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, mengapa yang Tuhan Yesus mau bangun kembali itu pondok Daud? Kenapa bukan tabernakel Musa? Mengapa bukan tabernakel Salomo, tapi pondok Daud yang Tuhan mau bangun kembali? Nah, saudara-saudara, tabernakel Daud itu menggambarkan suatu ekspresi sukacita dan sorak-sorai. Karena Daud menyusun sedemikian rupa para penari, para pemusik, para penyanyi di dalam kemah Daud itu, di mana di situ ada tabut Tuhan yang menggambarkan hadirat Tuhan. Begitu disenangkan di tempat itu. Nah, berbeda dengan tabernakel Musa, tabernakel Daud, isinya itu mengorbankan puji-pujian, sukacita, dan ucapan syukur. Seperti dalam Mazmur 95 ayat 2, Mazmur 100 ayat 4, dan Mazmur 141 ayat 2. Tabernakel Daud adalah gambaran gereja yang di dalamnya terdapat puji-pujian dan penyembahan. Gereja masa kini. Gereja yang identik dengan penyembahan Daud, di mana terdapat lagu, puji-pujian, musik instrumen, bertepuk tangan, mengangkat tangan, menari, dan bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya! Itu menggambarkan sesuatu yang Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita lihat juga dalam Markus 12 ayat 30 soal mengangkat tangan di dalam penyembahan. Ini bukan gaya dari gereja karismatik, tapi adalah gaya penyembahan dalam Alkitab. Mazmur 134 ayat 2, dipenuhi roh dalam penyembahan, bukan gaya dari ajaran Pentakosta, tetapi hal itu adalah cara penyembahan kekristenan dalam Efesus 5 ayat 18-20. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, Yohanes 4 ayat 23-24.
Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus mau membangun kembali Pondok Daud. Dan kita tahu bahwa DNA gereja kita, GBI Jalan Gatot Subroto, itu adalah restorasi Pondok Daud. Pembangunan kembali Pondok Daud atau Tabernakel Daud adalah pemulihan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Jadi Daud, siapa saja boleh datang pada Tabernakel Daud. Orang boleh datang ke sana. Dan pada zaman itu saya percaya orang bisa datang ngintip-ngintip, tapi dalam Tabernakel Musa itu tidak bisa. Karena hanya imam yang sekali setahun itu bisa masuk ke dalam. Dan kalau dia berdosa, dia tidak kudus, dia mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang berbeda dengan Tabernakel Musa, di mana tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus yang ada tabut. Nah, Yohanes 4 ayat 23, kalau kita baca seperti yang saya sudah bacakan tadi, dikatakan bahwa Tuhan mencari. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara-saudara, ini yang hilang dari kerajaan Allah di muka bumi ini adalah penyembah-penyembah. Oleh karena itu Tuhan mencari penyembah-penyembah, bukan penyembahan, tapi penyembah-penyembah. Itu yang makanya dalam ibadah kita online ini, pada beberapa waktu yang lalu Tuhan suruh saya memperlihatkan bagaimana saya dan istri saya mengikuti ibadah online. Jadi saudara, kita ikut itu bukan hanya nonton gitu. Kalau nonton itu namanya penyembahan. Tapi kalau kita ikut nyanyi, kita ikut berdiri, kita ikut sorak-sorai, itu namanya penyembah. Kita aktif, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bait Salomo sudah jadi, maka tabut perjanjian yang ada di dalam Kemah Daud itu dimasukkan dalam Bait Salomo. Dan pada waktu itulah orang-orang Israel setahun 3 kali mereka ke Bukit Sion untuk membawa korban persembahan menyembah kepada Tuhan Yahweh. Itu di Bait Salomo. Nah, setelah Yesus datang ke dunia mengorbankan hidupnya, semua itu sudah digantikan. Di mana bait yang Tuhan gantikan itu adalah tubuh kita. Seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kemanapun kita pergi, yang namanya gereja itu kita pribadi. Cuma gereja disuruh koinonia bersekutu dalam satu wadah, entah itu persekutuan doa, entah itu gereja dalam arti organisasi. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita pahami, karena kita ini baiknya Allah. Jadi kemanapun kita pergi, kita membawa Tuhan dalam hidup kita. Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma, kita buka Roma 12, dituliskan di sana, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini kita harus persembahkan kepada Tuhan. Jadi makanya kita tuh jadi orang Kristen tidak bisa itu pasif, diam. Kita mesti bergerak. Minimal berdoa. Menyanyi, menyembah Tuhan. Makanya ada lagu dikatakan begini, ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Nah, saudara-saudara,
kita perlu belajar firman Tuhan. Tapi lebih lagi kita perlu mengaplikasikannya, menerapkannya di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ini bermanfaat bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya kira saya tidak usah berpanjang-panjang soal restorasi Pondok Daud, karena ini adalah DNA gereja kita. Di mana dikatakan bahwa kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan secara unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Nah, restorasi Pondok Daud ini, di dalamnya itu ada pujian penyembah. Jadi kita ini harus penuh dengan doa, pujian, dan penyembah dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah kita itu sambil bekerja, sambil apa saja, tapi hidup kita ini terus mengalir dalam hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu membawa hadirat Tuhan dalam hidup kita ini untuk apa? Untuk dipakai Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaannya. Dan yang ketiga, menjadi saluran berkat Tuhan. Supaya orang tidak hanya melihat berkatnya, tapi karena ada hadirat Tuhan ketika kita memberkati apa melalui doa, melalui bantuan materi, melalui kata-kata kita yang menyemangati, itu akan merestorasi kehidupan mereka. Sehingga mereka akan memenuhi standar yang Tuhan mau bangun, yaitu Pondok Daud. Itulah firman Tuhan. Saya percaya ini hanya untuk mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan, bahwa Tuhan sudah dan sedang dan terus akan melakukan merestorasi Pondok Daud sampai Dia datang menjemput kita di awal untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Haleluya. Setelah saudara mempersiapkan anggur, pengganti anggur, dan pengganti roti, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Gembala Pembina kita selalu mengatakan bahwa kita harus makan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu apa? Bertobat, minta ampun. Oleh karena itu mari saya ajak saudara kita nyembah Tuhan, kita berdoa, meminta ampun kalau ada salah kita atau orang yang bersalah kepada kita, kita ampuni. Mari kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Kurabashi karalaba karabashi kirinama karabashi te karalaba harabashi te karalaba. Kurabashi kirilaba karalaba te karalaba laba laba laba. Bapa di sorga, kami bersyukur senantiasa oleh karena rahmat, karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus sehidangan dan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya mata-Mu sedang memandang kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orabashi karalaba karabashiti karalaba laba laba laba. Saudara semua berdoa minta ampun kepada Tuhan. Kiralaba laba laba laba. Shiribi kiraba karabashi karalaba laba laba. Kiralaba laba 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 laba. Shibidi kenara makaraba laba laba laba. Orabashi karalaba laba. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cawan yang kita angkat ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kurabashikaralaba karabati kirilaba shikaralaba laba laba. Hurabashiti kirilaba karabashiti karalaba laba. Huribishi kirilaba laba 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 laba. Syaralaba laba 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 laba. Bapakku berdoa Tuhan, kuasa-Mu turun setelah perjamuan ini Bapa. Karena kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kau menyertai kami, beri kami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban Tuhan angkat bebannya dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan dari segi ekonomi, Tuhan buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati anak-anak-Mu Tuhan melalui pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan suara firman Tuhan, saudaraku. Amin. Kita angkat pujian kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Biar apa yang kita dan bau nambah kita. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin. Biarlah pujian ini perseruan kita didengar oleh Tuhan. Agar dimanapun kita berjalan sepanjang mimpi ke depan, Tuhan berkati kita. Penolong dalam hidup
kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di ibadah online Tuhan. Engkau hadir Tuhan Roh Kudus, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah tertabur pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dalam kebenaran Tuhan. Kami terus dikuatkan, kami terus diperbuat hingga kami boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang Abah, berkati hamba Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus, dalam setiap apa yang Dia lakukan Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan buah-buah yang manis Tuhan senantiasa tertabur bagi kami, dan kami petik Tuhan untuk mencari pedoman di dalam kehidupan kami apa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kehidupannya Tuhan Yesus, berkati Tuhan ibu gembala kami, bahkan keluarga dan anak-anak ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu sungguh luar biasa hingga sampai hari ini. Kami terus melihat Tuhan Yesus kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupannya. Biar mereka terus menjadi Bapa yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan pada pagi hari ini kami mau bawa Tuhan ke arah kami Bapak Andi Markus Tuhan Yesus di dalam pelayanan Tuhan untuk Kota Bekasi. Tuhan berkati Tuhan Yesus bersama stafnya, keempat wakilnya. Tuhan berkati bersama keluarganya Tuhan. Bahkan Tuhan gembala-gembala di bawah pimpinan Rai 18. Tuhan berkati mereka boleh sehati sepikir Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk semakin bertumbuh berbuah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan apa yang direncanakan Tuhan, apa yang direncanakan ini boleh tergenapi Tuhan untuk Kota Bekasi, bahkan untuk gereja-Mu sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami mau bawa Tuhan pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Mikro Kota Raja Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada Tuhan bersama Tuhan hamba-Mu Tuhan, bersama keempat wakil-Mu. Kami terus melihat visi misi-Mu Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan bagi kami, bahkan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau memakai gereja-Mu Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa di air sangat ini Tuhan Yesus, sehingga amanat Agung boleh terselesaikan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus kami boleh melihat Tuhan pelayan-pelayan terus Tuhan terjadi Tuhan atas bangsa kami, bahkan Tuhan menjaga bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan kami mau bawa Tuhan Yesus bangsa kami Indonesia. Sungguh kami bangga Tuhan atas bangsa kami. Kami boleh Tuhan diberkati Tuhan atas tanah udaranya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Kau memberkati presiden kami Tuhan dengan hikmat marifat yang ada Tuhan. Bahkan Tuhan bersama wakilnya Tuhan, bersama Tuhan kabinetnya Tuhan Yesus. Mereka boleh menyelesaikan COVID Tuhan Yesus yang ada Tuhan. Bahkan Tuhan seluruh vaksin Tuhan yang terus Tuhan digerakkan Tuhan Yesus, itu boleh terselesaikan Tuhan. Itu semua kasih dan anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kemurahan demi kemurahan yang Kau berikan Tuhan atas bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa pilihan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau terus ada atas bangsa kami untuk memelihara keamanannya, bahkan ekonomi bangsa kami Tuhan hingga sampai hari ini Tuhan. Engkau yang terus menopangnya Tuhan, hingga bangsa kami Tuhan boleh terus terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa yang Abah. Tidak lupa Tuhan kami mau bawa Tuhan umat-Mu di tempat ini, di gereja-Mu Tuhan Yesus, dengan persembahan yang ada Tuhan, dengan setiap jumlah wilayah yang sudah terkabulkan Tuhan lewat usaha pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah itu terberkati Tuhan lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah kami terus mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami terus Tuhan menjadi umat-Mu Tuhan Yesus. Terus Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan kami bawa generasi kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu, di dalam pendidikan yang Tuhan, di dalam generasi dunia ini. Mereka boleh terus memilih Tuhan Yesus yang terbaik, sehingga mereka berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang terus menyertai tumbuh kembang mereka, khususnya Tuhan anak-anak di tempat kami di sekolah minggu kami Tuhan. Kami percaya hingga sampai hari ini dalam tubuh mereka ada firman-Mu yang menyertai mereka Tuhan. Kami melihat generasi-generasi kami ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan buka hati saudara sebagaimana untuk menerima berkat dari Bapa kita di surga. Kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan tuntunan dari Allah Kudus turun atasmu pada hari ini, atau menyertai saudara dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha saudara, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan